Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dimas Sukma. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hamzah wasl dan hamzah qata'. Oke teman-teman, kalian bisa lihat di slide atau di PPT hamzah wasl dan hamzah qata'. Baik, kita masuk pada pengertian. Kalian bisa lihat di slide. Hamzatul wasli, hamzatu tuntoku fi ibtida'il kalami wala tuntoku inda waslihi. Hamzah wasl yaitu hamzah yang diucapkan ketika berada di awal kalimat atau permulaan kalam, wala tuntoku inda waslihi, dan tidak diucapkan ketika berada di tengah. Contohnya di sini adalah istima'ah. Hamzah yang ada pada lafadz istima'ah ini merupakan hamzah wasl. Ketika dia berada di awal kalimat, dia dibaca. Dan ketika berada di tengah kalimat, seperti kita tambahkan huruf waw, jadi menjadi wastama'a. Jadi hamzah di sini tidak terbaca. Kemudian ada hamzah qata' atau hamzatul qat'i. Hamzatun mutaharrikatun taqa'u awalul kalimah wa yuntoku biha fi ibtida'il kalami wa fi waslihi. Nah, berbeda dengan hamzah wasl, hamzah qata' itu adalah hamzah yang berharokat, yang jatuh atau yang terletak pada permulaan kalimat, dan hamzah ini dibaca ketika berada di awal maupun di pertengahan kalimat. Contohnya di sini adalah lafadz arsala. Nah, pada lafadz arsala, hamzah yang digunakan di sini adalah hamzah qata'. Jika dia berada di awal kalimat, hamzah di sini dibaca, dan apabila dia berada di pertengahan kalimat juga, maka dia tetap dibaca seperti arsala. Kemudian kita tambahkan lafadz waw atau huruf waw menjadi wa arsala, tidak bisa menjadi warsala. Bagaimana penerapan hamzah wasl dan hamzah qata' ini pada kalimat huruf? Bisa kita lihat di slide. Hamzah wasl pada huruf yaitu setiap sesuatu atau setiap kata yang berawalan dengan alif lam atau al-ta'rif. Contohnya al-kitabu dan al-qalamu. Al-kitabu jika diletakkan di awal kalimat, maka hamzahnya harus dibaca. Hamzah wasl di sini harus dibaca. Apabila al-kitabu tersebut diletakkan di tengah atau di akhir kalimat seperti wal kitabu, maka hamzah di situ sudah tidak dibaca lagi. Kemudian ada hamzatul qat'i fil hurufi. Ma hiya hamzatil qat'i fil hurufi? Wa hiya jami'ul hurufi al-mabdu'i bi hamzati ma ada al. Setiap huruf yang berawalan dengan hamzah kecuali alif lam atau al. Sini kita bisa lihat contoh in, an, au, illa, am, inna, anna, ila, dan lain-lain. Maka seperti pengertian di awal tadi, jika dia terletak di awal maupun di pertengahan, tetap harus dibaca hamzahnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, hamzatul wasli wal qat'i fil fi'li. Adapun hamzah wasl yang berada di fi'il, pada kalimat fi'il, yaitu seperti fi'il amr yang berupa fi'il sulasi dan bermula atau diawali dengan hamzah. Al-misal ikhraj, pada lafadz ikhraj itu merupakan hamzah wasl, bukan hamzah qata'. Jadi ketika dia berada di tengah kalimat seperti tadi, itu harus membaca seperti, bisa kita tambah waw menjadi wakhraj, begitu. Kemudian pada fi'il madhi, hamzatul wasl fil madhi wal amr wal masdarul khumasi. Kemudian hamzah wasl yang berada di fi'il madhi, fi'il amr, dan masdar khumasi. Syaratnya harus masdar khumasi. Kita ambil contohnya di situ, kalian bisa lihat di slide. Intolako. Intolako pada fi'il madhi itu merupakan hamzah wasl. Jika kita misal kita tambah huruf waw menjadi wantolako, tidak bisa menjadi wa intolako. Kita next ke hamzatul qat'i. Hamzatul qat'i fil madhi as-sulasi wa masdarihi. Jadi hamzah qata' pada fi'il madhi yang sulasi dan masdarnya fi'il madhi sulasi ini tadi. Contohnya akala.
dan aklan. Nah, di situ merupakan hamzah qata'. Kemudian yang kedua yaitu hamzatul qat'i fil madi ar-rubai wa amrihi wa masdarihi. Fi'il madi yang rubai dan fi'il amrnya dan isim masdarnya. Contoh arsala itu merupakan contoh fi'il madinya yang rubai. Kemudian contoh lagi irsalan itu isim masdarnya. Kemudian arsil, nah itu merupakan contoh dari fi'il amrnya. Jadi tidak boleh dibaca menjadi ketika di tengah kalimat menjadi warsala, harus dibaca wa arsala, wa irsalan, wa arsil. Kemudian pada penerapan pada fi'il yang ketiga yaitu kullul mudhari'il mabdu'i bi hamzah. Setiap fi'il mudhari' yang bermula atau yang berawalan dengan hamzah. Contoh ahfadhu, akrimu, astakhriju dan lain-lain. Kemudian hamzatul wasli wal qat'i fil ismi. Yang pertama adalah hamzah wasl pada isim, itu pada isim mufrad. Contoh ismun, ibnun, ibnahu. Yang kedua itu pada musanna atau isim tasniyah. Ismani, ibnani, ibtani itu juga merupakan hamzah wasl. Kemudian pada masdar khumasi, contohnya intisaron, infitahan, infialan, itu merupakan hamzah wasl, harus dibaca ketika di awal dan dihilangkan ketika di tengah azan ya. Kemudian masdar sudasi, contoh maksudnya istiqbalan, istighfaron, sama seperti masdar khumasi tadi. Cara membacanya di awal kita baca, di tengah tidak kita baca. Kemudian kita beralih ke hamzah qata' pada isim. Apa itu? Jami'ul asma'i adal asma'ul madhkuratu fi hamzatil wasli. Setiap isim-isim kecuali isim-isim yang telah disebutkan di hamzah wasl tadi. Yang pertama ada asma'ul basyari al mabdu'ati bi hamzati. Nama-nama orang yang bermula atau yang berawalan dengan hamzah. Contoh Ahmadu dan Aminu. Yang kedua asmaul biladi al mabdu'ati bil hamzati. Misal Italia, Italia maksudnya Italia, Indonesia. Nah, itu merupakan hamzah qata'. Yang ketiga al masdaru allati tustamalu asma. Apa itu? Jadi masdar yang sudah menjadi nama orang. Maksudnya di sini awalnya itu isim masdar, kemudian digunakan orang untuk menjadi namanya. Begitulah kira-kira ya. Misal contohnya al-ibtisam. Ibtisam ini aslinya masdar ibtisam. Harusnya ini merupakan hamzah wasol. Karena dia sudah menjadi nama orang, mungkin ada nama orang yang namanya ibtisam. Nah, itu dia menjadi hamzah qata', harus dibaca ibtisam. Tidak boleh kalau kita tambah waw menjadi wabtisam, tidak boleh. Harus wa ibtisam. Begitu. Oke, baik teman-teman, saya kira sampai di sini penjelasan saya tentang hamzah wasl dan hamzah qata'. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.